Halo warga Kristus dan Shalom. Sungguh mengecewakan. Lagi-lagi kita melihat seorang pemimpin yang dihormati diterpa isu skandal dan korupsi. Nama Ridwan Kamil belakangan ini ramai diperbincangkan bukan karena prestasinya, tetapi karena tuduhan perselingkuhan dan dugaan korupsi. Tetapi mari kita jujur, ini bukan pertama kalinya kita melihat kasus seperti ini. Kita pernah mendengar tokoh-tokoh besar jatuh di politik, bisnis, bahkan di dalam gereja. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya harus menyikapinya? Apakah kita harus ikut-ikutan menghakimi atau ada hikmat yang bisa kita ambil? Yang lebih penting lagi, apakah ada tokoh dalam Alkitab yang pernah mengalami hal serupa? Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Yusuf difitnah karena kejujuran. Bayangkan jika Anda dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan. Itulah yang dialami oleh Yusuf ketika ia bekerja di rumah Potifar. Ia seorang pria yang setia kepada Allah, tetapi tetap saja ia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara tanpa alasan yang benar. Kejadian 39. Jika Ridwan Kamil benar-benar difitnah, maka dia tidak sendirian. Bahkan Yusuf, seorang pria yang berintegritas pun tidak luput dari tuduhan palsu. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Dia tidak sibuk membela diri atau membalas dendam. Dia tetap setia dan percaya bahwa Tuhan akan membelanya pada waktunya. Jika pertanyaannya, bagaimana jika kita merespon mendengar sebuah skandal? Apakah kita langsung percaya begitu saja, atau kita memilih untuk bijaksana dan mencari kebenaran? Daud, pemimpin yang jatuh dalam dosa. Tetapi bagaimana jika tuduhan terhadap Ridwan Kamil itu benar? Jika ia benar-benar bersalah? Mari kita melihat Raja Daud. Ia adalah seorang pemimpin yang luar biasa, tetapi ia juga pernah terjerumus dalam dosa yang besar. Ia berselingkuh dengan Batsheba, lalu mencoba menutupi kesalahannya dengan cara yang lebih buruk lagi. Daud mengirim suami Batsheba ke medan perang agar ia terbunuh. 2 Samuel 11-12. Namun perbedaan terbesar antara Daud dan banyak pemimpin lainnya yaitu adalah pertobatannya. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud tidak berusaha mencari alasan. Ia tidak menyalahkan orang lain. Ia bertobat dengan sungguh-sungguh dan menulis Mazmur 51, sebuah doa pertobatan yang luar biasa. Jadi, kalau seorang pemimpin bersalah, yang kita harapkan bukan pembelaan diri, tetapi pertobatan yang tulus. Sayangnya, tidak semua orang mempunyai hati seperti Daud. 姐夫，我怀孕了。我也不知道怎么回事啊！她都怀孕了，你还不知道怎么回事吗？你怀孕了跟我有什么关系？我怀孕了，别在我面前抽烟。我又不是自己先把话说完啊！ Nehemia menghadapi fitnah dengan keteguhan. Tidak semua pemimpin yang diserang itu bersalah. Nehemia misalnya menghadapi banyak fitnah ketika membangun kembali tembok Yerusalem. Musuh-musuhnya menyebarkan berita bohong bahwa ia ingin memberontak melawan raja, bahkan mencoba menakutinya agar berhenti bekerja. Nehemia 6. Tapi apa yang dilakukan Nehemia? Ia tetap fokus pada tugasnya dan berdoa kepada Tuhan.
Saat kita mendengar gosip atau berita tentang seorang pemimpin, apakah kita langsung percaya atau kita memilih untuk bersikap seperti Nehemia, tidak tergesa-gesa dalam menilai dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Dan apakah Ridwan Kamil difitnah seperti Nehemia? Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Kepada seorang pemimpin harus mengalami ujian, entah itu dalam bentuk fitnah atau godaan. Jawabannya ada dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ujian ada untuk memurnikan. Jika seorang pemimpin benar, maka ujian akan menunjukkan kebenarannya. Jika ia bersalah, ujian akan menunjukkan dosanya supaya ia bertobat. Dalam kedua kasus, Tuhan mengizinkan semuanya untuk kebaikan. Called many of his matches back in the 90s. What a sensational performer. Jadi sekarang pertanyaannya untuk kita semua, ketika ada pemimpin yang jatuh atau difitnah, apakah kita menjadi penonton dan penghakim? Atau kita bisa belajar sesuatu dari kasus ini? Kita bisa belajar dari Yusuf untuk tetap teguh saat difitnah. Kita bisa belajar dari Daud tentang pentingnya pertobatan. Dan kita bisa belajar dari Nehemia untuk tetap fokus meskipun dihujani dengan tuduhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang bijak, bukan hanya ikut arus gosip. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang mendapatkan perspektif yang benar berdasarkan firman Tuhan. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah pemimpin seperti Ridwan Kamil lebih mirip Yusuf, Daud, atau Nehemia? Saya ingin tahu pendapat kalian. Tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kasus Ridwan Kamil. Tetap fokus pada fakta. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.